Oke, halo Kak Albi, aku Joakim Bijar Memengang dari kelas 11B. Aku bakal bacain eh, opini pribadi aku terhadap opini serta argumentasi aku terhadap analisis akan lagu Bayar dari band Sukatani yang sempat jadi permasalahan di tren di negara kita di Indonesia. Oke, jadi pertama, Bayar ini adalah lagu dari band Sukatani yang merupakan karya musik yang memuat kritik sosial yang kuat terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang dianggap membebani rakyat yang pada saat itu sempat menjadi masalah, terutama menjadi alasan utama mengapa sempat terjadi demo dan kericuhan. Jadi lirik-lirik dalam lagu ini secara terang-terangan menyuarakan keresahan rakyat kecil terhadap banyaknya kewajiban membayar yang diberikan yang disuruh oleh pemerintah kepada rakyat masyarakat Indonesia. Mulai dari pajak, tarif layanan publik hingga kebutuhan pokok yang terus meningkat dan setiap harinya makin banyak. Yang padahal kualitasnya itu tidak sebanding dengan hidup atau pelayanan yang mereka terima. Ini tuh tentunya dirasakan bagi masyarakat yang memang ada di kelas bawah atau bisa dibilang mereka yang masih kesusahan untuk mencari menghidupkan atau menyeimbangkan kebutuhan mereka. Ini sangat menggambarkan atas apa yang mereka rasakan. Jadi lagu ini tuh lagu yang bisa dibilang dengan genre rock atau genre punk yang diketahui secara umum. Emang genre ini tuh dikenal sebagai media untuk menyuratkan atau mengunsurkan pemberontakan, kritik, dan suara keras dari kalangan bawah. Gaya vokal yang agresif mencerminkan emosi yang meluap-meluap, seolah mewakili frustasi publik yang selama ini hanya tersimpan dalam diam. Isi lagu ini tuh dianggap menyinggung pemerintah karena kenapa? Karena lirik-liriknya menyampaikan ketidakpuasan atas beban ekonomi yang dirasakan masyarakat tanpa adanya solusi dari negara. Jadi terus menerus terjadi banyak hal baru yang perlu dibayar, istilah katanya lebih banyak kewajiban yang perlu dilakukan dibandingkan mereka menerima hak yang mereka terima itu. Rasionya itu sangat kecil, mungkin bisa 7/10 atau perbandingan 7/3 atau 8/2 untuk kewajiban dan hak yang dirasakan. Seperti contohnya pada lirik yang menyebut semua harus dibayar, bahkan nafas pun ada tarifnya. Ini tuh disiratkan dalam bentuk hiperbola. Jadi hal ini tuh yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang merasa terkena sindiran langsung, secara tidak langsung ya pemerintah itu sendiri. Namun kritik dalam seni adalah bagian dari kebebasan untuk berekspresi dan dalam konteks demokrasi seharusnya diterima sebagai cermin dari kondisi masyarakat. Lagu ini tuh seperti puisinya W.S. Rendra di masa lalu yang dimana mencoba untuk menggugah kesadaran publik dan mendorong pemerintah untuk lebih mendengar suara rakyatnya. Namun reaksi yang diberikan pemerintah justru malah berbeda dari apa yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Malah lagu ini dianggap sesuatu yang sangat dilarang. Menurut aku pribadi, take down dari lagu ini dari platform digital yang bisa didengarkan masyarakat jika benar terjadi karena tekanan atau dianggap menyinggung pemerintah, maka ini merupakan tindakan yang berlebihan terhadap semangat demokrasi. Karena balik lagi, negara kita adalah negara yang bebas untuk berekspresi dan berdemokrasi, sehingga kita bebas untuk memberikan argumentasi kita terhadap sesuatu yang
kita rasakan setiap harinya itu. Dan balik lagi, seni adalah ruang aman untuk berekspresi, dan dengan lagu ini sebagai seni, dengan lirik-lirik tersebut, seharusnya ini menjadi salah satu memang yang dijadikan sebagai salah satu aspirasi masyarakat, dan justru bisa menjadi jembatan antara suara rakyat dan para pemegang kebijakan. Jika lagu ini dianggap menyinggung, seharusnya bukan dibungkam, bukan di take down, dan bukan dihilangkan, tetapi seharusnya dijadikan bahan refleksi akan pemikiran mereka, bahwa apakah benar selama ini masyarakat merasa seperti itu? Apakah ada yang bisa diperbaiki? Melakukan take down hanya akan mematikan suara, bukan menyelesaikan masalah. Ini hanya akan membuat masyarakat tidak terima dan tidak adil, sehingga masalah ini tidak akan pernah selesai dengan damai. Jadi lagu Bayar itu bukan sekedar lagu yang bukan sekedar lagu yang seperti lagu biasanya saja, namun liriknya itu sebagai bentuk protes sosial yang sah dan wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Dibanding disensor, seharusnya lagu ini dijadikan ruang diskusi terbuka antara masyarakat, seniman, dan pemerintah, karena justru dari kritik seperti inilah perubahan bisa mulai terjadi. Juga satu hal lagi, atas takedown yang dilakukan itu terdapat kejadian di mana pemerintah meminta untuk meminta permintaan untuk maaf yang terkesan malah dipaksa oleh tekanan institusi. Ini justru menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan dan halangan. Padahal kritik yang membangun adalah bagian dari proses demokrasi dan reformasi. Lagu ini bukan untuk menyerang institusi kepolisian secara keseluruhan, melainkan mengkritik perilaku oknum yang merusak nama baik institusi tersebut. Aku sendiri percaya bahwa dengan kita melakukan kritik dan penekanan terhadap kritik kita, institusi polisi seharusnya menanggapi kritik tersebut dengan introspeksi dan perbaikan internal, bukan secara tidak langsung malah jadi personal terhadap pembuat aspirasi tersebut. Lagu ini tuh bisa menjadi pengingat dan dorongan bagi aparat untuk lebih jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Meskipun menuai kontroversi dan tindakan takedown tadi, lagu ini penting sebagai suara rakyat yang menuntut keadilan dan kebebasan. Karena balik lagi, kita itu bebas untuk berekspresi, maka dari itu kebebasan ekspresi itu dihormati supaya kritik sosial dapat berkembang dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Oke, itu aja Kak, sekian untuk analisis lagu aku terhadap lagu Bayar dari band Sukatani. Kiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih Kak.